Perkenalkan, kami mahasiswa Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang kami lagi berada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, tepatnya di depan ruang IBS. Ruangan IBS ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruangan operasi dan ruangan pasca operasi. Yuk kita kenalan. Nah, di ruang IBS ini terdapat 3 pintu, yang tiap pintu terdapat fungsinya masing-masing. Di sini ada pintu C untuk keluar pasien, kemudian terdapat pintu B untuk masuk pasien, kemudian di sebelah sana terdapat pintu A untuk petugas, dokter, maupun mahasiswa praktek yang akan masuk dan keluar ke ruang IBS. Ini adalah pintu A. Nah, sekarang kita masuk ke ruang IBS melalui pintu A. Setelah kita masuk, kita harus melepas alas kaki kita dan meletakkan di rak yang telah disediakan. Ini adalah contoh yang salah saat masuk ke dalam ruang IBS. Di saat kita masuk ke ruang IBS, kita diharuskan untuk mengganti pakaian ke pakaian OK. Di sini terdapat ruang ganti khusus laki-laki dan di sebelahnya terdapat ruang ganti khusus perempuan, kemudian di sebelahnya terdapat toilet. Di sini teman-teman jangan lupa untuk barang-barang berharganya dibawa masuk atau disimpan di dalam tas saja. Untuk yang lelaki, jangan lupa untuk memakai hardcap dan perempuan jangan lupa untuk mengganti jilbabnya. Setelah kita berganti pakaian, kemudian kita masuk menggunakan alas kaki dalam yang bersih dan tertutup. Alas kaki ini tidak diperbolehkan untuk dibawa keluar. Yuk sekarang kita kenalan ruang IBS bagian dalam. Jangan lupa kita harus menggunakan sendal terlebih dahulu. Setelah memakai sandal, di sebelah kiri terdapat dapur yang dapat digunakan untuk makan baik petugas maupun mahasiswa praktek. Di sini terdapat 5 ruang operasi dengan fungsinya masing-masing dan ruang operasi 1 dimulai dari sebelah sana. Kamar operasi 1 untuk operasi bedah syaraf dan operasi kepala leher. Pintu bagian depan adalah pintu khusus pasien, sedangkan petugas maupun mahasiswa praktek masuk melalui pintu samping. Di sebelah kamar operasi 1 terdapat kamar operasi 2 yang digunakan untuk operasi ortopedi. Di sebelah sini terdapat kamar operasi 3 untuk operasi urologi. Di sebelahnya terdapat kamar operasi 4 untuk operasi obstetri dan ginekologi. Dan yang terakhir di sini terdapat kamar operasi 5 yang digunakan untuk operasi bedah umum. Di sebelah kiri kamar operasi 5 atau di sebelah timur kamar operasi 5 terdapat ruang penyimpanan barang steril. Di rak ini terdapat alat-alat yang telah disterilkan dan telah dikasih label sesuai dengan nama alatnya masing-masing. Kita keluar dari ruangan penyimpanan alat steril dan di depan OK 5 terdapat ruang depo atau apotek yang standby 24 jam untuk melayani kebutuhan pasien selama di ruangan operasi atau di ruangan UPA. Kita berlanjut ke depan ruang OK 3 terdapat ruangan pre-op atau ruangan persiapan. Saat kita masuk ke ruang pre-op, kita akan terhubung dengan pintu B, yaitu pintu masuk pasien. Pada saat penerimaan pasien di ruang IBS, jangan lupa untuk melakukan timbang terima antar perawat ruangan dan perawat IBS. Ini adalah proses timbang terima pasien pre-operasi. Setelah timbang terima selesai, jangan lupa untuk mengecek kembali identitas pasien secara verbal dengan cara menanyakan nama pasien secara langsung atau bisa juga dengan visual dengan cara melihat gelang nama. Kemudian mengambilkan selimut untuk pasien dan baju operasi pasien. Untuk pasien yang mampu berjalan, perawat mengarahkan pasien ke toilet dan berganti pakaian. Sedangkan untuk pasien yang tidak mampu berjalan, perawat menggantikan pakaian pasien di ruang tersebut. Setelah pasien berganti pakaian, jangan lupa untuk merapikan selimut pasien. Dan di sini kita mengajak pasien untuk berdoa sebelum operasi.
Setelah mengajarkan pasien berdoa hasbiyallah wa ni'mal wakil wallahi tawakkalna, kemudian membawa pasien masuk dan ditempatkan di ruang pre-op. Sambil menunggu waktu operasi, di tempat ini juga dilakukan sign-in sebelum pasien dilakukan tindakan induksi anestesi, seperti menanyakan terkait identitas, lokasi operasi, alergi, jalan nafas sulit atau tidak, dan lain-lain. Di samping ruang pre-op terdapat ruang penyimpanan obat dan penghangat cairan infus. Ini adalah kulkas khusus penyimpanan obat, dan di sebelahnya terdapat tempat penghangat cairan. Kemudian di depan kamar operasi 2 terdapat ruang UPA atau ruang pacu. Setelah kita masuk, di sebelah kiri terdapat ruangan cuci infeksius. Di sini adalah tempat pembuangan cairan urin atau drain pasien dan tempat meletakkan spray atau kerudung dan lain-lain yang kotor. Kemudian di sebelahnya terdapat ruang jaga perawat, ruang administrasi, dan ruang jaga dokter. Dan di sini terdapat toilet khusus pegawai atau petugas IBS. Kemudian kita ke ruang UPA, yang dimana pasien postoperasi akan dipantau selama 2-6 jam sesuai dengan tindakan operasi yang telah dilakukan. Biasanya di ruang ini akan dipantau terkait airway, breathing, and circulation atau TTV. Dan tingkat kesadaran pasien sampai pasien memenuhi syarat dan stabil untuk pindah ke ruangan. Di sini kita memasang TTV, memasang SpO2, memantau cairan pasien, dan memasang oksigen kepada pasien. Kemudian memantau pasien melalui monitor yang ada di atas bed pasien. Ruang UPA ini berkapasitas 7 bed dengan bedside monitor. Karena RSML berusaha menciptakan rumah sakit yang islami, di sini dibedakan antara bed untuk laki-laki dan bed untuk perempuan. Di sebelah kanan ruang UPA terdapat ruang atau tempat pasien keluar yang dimana terhubung dengan pintu C. Ini adalah tindakan timbang terima saat pasien akan dikembalikan ke ruangan. Sekian informasi yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang akan masuk praktek di ruang IBS RSML dapat menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.